Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haik Baryadi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Psikologi Bimbingan dan Peserta Didik. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Dalam video ini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Sri Purwatiningsih, MPD. Seluruh jawabannya akan saya sampaikan secara jelas, runtut, dan berdasarkan yang saya pelajari selama mata kuliah berlangsung. Baik, soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian, tujuan, dan ruang lingkup psikologi pendidikan sesuai konsep dasar dalam pembelajaran. Psikologi pendidikan bukanlah sekedar teori, melainkan jembatan esensial yang menghubungkan ilmu jiwa dengan praktik. Secara definisi, psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang secara sistematik mempelajari proses kejiwaan dan aktivitas psikologis yang terjadi pada individu, baik pendidik maupun peserta didik. Dalam konteks kegiatan ini, tujuannya adalah untuk memahami, memprediksi, dan mengendali perilaku belajar demi mencapai hasil pendidikan yang optimal. Untuk memahami mengapa peserta pendidik sangat vital, kita harus memiliki tujuannya. Tujuan utama yaitu terbagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama, pemahaman dan prediksi. Psikologi pendidikan membantu kita memahami mengapa siswa A cepat memahami konsep abstrak, sementara siswa B membutuhkan alat peraga. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat memprediksi keberhasilan atau kesulitan yang mungkin dihadapi siswa. Kedua, pengembangan strategi. Pengetahuan psikologi pendidikan memungkinkan guru memilih metode dan strategi pembelajaran yang paling efektif. Contohnya, mengetahui bahwa scaffolding, pemberian bantuan bertahap, efektif untuk tugas yang kompleks. Ketiga, optimalisasi. Potensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap siswa dengan keunikan mereka mampu mencapai potensi maksimal, baik secara kognitif, efektif maupun psikomotorik, melalui intervensi pendidik yang bijaksana dan tepat waktu. Terakhir, mari kita bahas ruang lingkupnya. Jadi, ruang lingkup psikologi pendidikan ini sangat luas dan menyentuh setiap aspek sekolah. Area kajian ini untuk meliputi yang pertama yaitu hakikat dan teori belajar yang mengupas bagaimana pengetahuan diperoleh dan disimpan. Yang kedua, perkembangan peserta didik yang meliputi tahapan fisik, kognitif, sosial, dan moral kepada siswa. Misalnya, bagaimana mengatasi krisis identitas remaja, Erikson. Yang ketiga, perbedaan individu yang mengkaji variasi gaya, belajar, minat, bakat, dan tingkat kecerdasan siswa. Yang keempat, pengukuran dan evaluasi pendidikan yang memastikan bahwa proses menilai hasil belajar dilakukan secara valid dan adil. Dan yang kelima, kesehatan mental dan dibimbing yang merupakan area terapan bagi konselor untuk menciptakan lingkungan belajar yang sportif dan mengatasi masalah psikologi pada siswa. Singkatnya, psikologi pendidikan ini adalah lensa yang harus digunakan oleh setiap profesional pendidik untuk melihat kelasnya dengan kebijaksanaan, ilmiah, dan empati. Nah, baik, soal nomor 2 yaitu bagaimana peran dan fungsi layanan bimbingan dalam membantu pengembangan pribadi sosial, belajar, dan karir peserta didik. Baik, layanan pembimbingan ini dan konseling atau BK memiliki peran sentral di sekolah, bertindak sebagai support system yang memfasilitasi perkembangan peserta didik secara utuh. Tidak hanya akademik, peran ini diwujudkan melalui empati. Fungsi utamanya yaitu pemahaman, pencegahan, penyesuaian, dan pengarahan. Mari kita bahas 4 area pengembangan ini secara rinci. Yang pertama, pengembangan pribadi. Fokus utamanya adalah membantu siswa mencapai pemahaman diri
atau self-understanding yang matang. Peran atau fungsi BK menggunakan fungsi pemahaman untuk membantu siswa mengenali potensi, bakat, unik, kelebihan, serta keterbatasan mereka. Konseling individual dapat digunakan untuk mengatasi masalah kecemasan, harga diri rendah, atau krisis identitas dialami remaja. Nah, tujuannya adalah untuk membangun integritas dan self-efficacy. Nah, yang kedua, pengembangan sosial. Area ini bertujuan untuk membentuk siswa menjadi individu yang mampu berinteraksi secara efektif dan sehat dalam lingkungan. Peran fungsinya menerapkan fungsi penyesuaian untuk mengajarkan keterampilan sosial seperti komunikasi asertif, empati, dan resolusi konflik. Misalnya, melalui bimbingan kelompok, siswa dilatih untuk bekerja sama, menghargai perbedaan, dan mengatasi bullying atau tekanan teman sebayanya. Yang ketiga, pengembangan belajar. Layanan BK di sini berfokus pada efektivitas proses belajar siswa, bukan sekedar nilai. Peran fungsi BK melaksanakan fungsi pencegahan dan perbaikan. Ini juga termasuk memberikan layanan klasifikasi tentang manajemen waktu. Teknik ini mencatat efektif, misalnya mind mapping atau mengatasi prokrastinasi. Jika masalah sudah muncul, misalnya siswa sering bolos atau nilainya anjlok, BK memberikan layanan kuratif berupa konseling individual untuk mencari akar masalah kesulitan belajar tersebut. Nah, yang keempat, pengembangan karir. BK membantu siswa mempersiapkan diri menghadapi masa depan transisi dari sekolah ke dunia kerja atau perguruan tinggi. Di sini peran fungsi BK menggunakan fungsi pengarahan. Layanan ini dimulai sejak dini, membantu siswa mengenali minat karir mereka melalui tes minat dan bakat. Di tingkat menengah, BK biasanya menyelenggarakan Career Day, memberikan informasi studi lanjut, dan memfasilitasi konseling perencanaan karir agar siswa dapat memilih jurusan yang paling relevan dan potensi dan kebutuhan pasar kerja. Nah, secara keseluruhan, peran layanan bimbingan ini adalah memastikan setiap siswa tidak hanya lulus dengan nilai baik, tetapi juga memiliki bekal psikologi, sosial, dan perencanaan yang matang untuk sukses dalam kehidupan pribadinya kelak. Nah, baik, kita lanjut soal ke nomor 3. Sebutkan dan jelaskan teori perkembangan Piaget, Erikson, Vygotsky, dan Kohlberg serta relevansinya dalam pembelajaran di sekolah, pemahaman akan perkembangan siswa. Yang dimana perkembangan siswa ini adalah kompas bagi seluruh pendidikan. Kita akan membahas 4 pilar teori yang sangat relevan. Yang pertama, Zinfig. Teori perkembangan ini secara berurutan kognitif. Inti teori Piaget ini menjelaskan bahwa anak membangun pemahaman tentang dunia melalui 4 tahapan yang berurutan. Kuncinya adalah asimilasi, yaitu memasukkan informasi baru ke skema yang ada, dan akomodasi, yaitu mengubah skema karena informasi baru. Relevannya sekolah yaitu guru untuk menyampaikan materi dengan tahapan kognitif kepada siswa. Misalnya, siswa di tahap operasional konkret pada SD perlu alat peraga fisik dan contoh nyatanya. Memaksakan konsep aljabar abstrak pada tahap ini akan sia-sia. Di sisi lain, siswa di tahap operasional formal yaitu SMA sudah siap untuk debat, analisis filosofis, dan penalaran hipotesis. Yang kedua, Erikson. Teori perkembangan psikososial. Inti teori ini yaitu terjadi melalui 8 tahap, di mana setiap tahap memiliki krisis psikososial yang harus diselesaikan untuk membantu kepribadian yang sehat. Relevansinya kepada sekolah, pendidik harus peka terhadap krisis yang dialami siswa. Contohnya, krisis industri versus introvertitas pada usia sekolah dasar menuntut guru memberikan tugas yang menumbuhkan rasa kompetensial dan keberhasilan.
Pada remaja, identitasnya versus kebingungan peran. Sekolah harus menyediakan wadah eksplorasi atau ekskul kegiatan OSIS agar mereka dapat mencoba berbagai peran tanpa takut kegagalan, membantu mereka menekankan jati diri yang stabil. Dan yang ketiga, Lev Vygotsky, teori sosiokultural. Inti teori ini, perkembangan kognitif adalah hasil dari interaksi sosial dan budaya. Dua konsep vital, zone of proximal development, yaitu jarak antara apa yang bisa dilakukan siswa sendiri dan apa yang bisa dilakukan dengan bantuan. Dan scaffolding, yaitu bantuan terstruktur yang diberikan oleh more knowledgeable author, guru atau teman sebaya. Relevannya sekolah. Teori ini sangat mendukung pembelajaran kolaboratif. Guru harus bertindak sebagai scaffolder yang memberikan petunjuk, prompts, atau model untuk membantu siswa menguasai tugas yang sedikit di atas level kemampuan mereka saat ini. Metode diskusi, kerja kelompok, dan tutor sebaya menjadi strategi utama. Yang keempat, Lawrence Kohlbrink. Teori ini perkembangan moral. Inti teori pada perkembangan moral ini dibagi menjadi 3 tingkat. Prakonfesional, berorientasi pada hukuman atau hadiah. Konfesional, berorientasi pada aturan sosial atau hukum. Dan pasca konfesional, berorientasi pada prinsip universal. Referensi sekolah ini, teori ini adalah landasan bagi pendidik karakter. Pendidikan dapat menggunakan metode diskusi dilema moral, misalnya dilema Haynes, untuk mendorong siswa berpikir melampaui kepentingan pribadi prakonvensional menuju pertimbangan keadilan dan hukum konvensional, sehingga meningkatkan kematangan penalaran etis mereka. Nah, baik, kita lanjut soal ke nomor 4. Bagaimana cara mengidentifikasi perbedaan individu peserta didik berdasarkan gaya belajar, minat, dan kepribadian? Berikan contohnya. Untuk mengidentifikasi perbedaan individu ini adalah langkah pertama menuju pembelajaran yang berdiferensiasi dan bimbingan yang tepat sasaran. Proses ini memerlukan kombinasi alat formal dan observasi intensif. Yang pertama, gaya belajar visual, auditory, kinestetik. Cara identifikasinya selain tes formal seperti FAQ test. Identifikasi ini dilakukan melalui observasi perilaku. Yang pertama, visual. Siswa cenderung mencatat rapi, suka diagram dan peta konsep, dan mudah terganggu oleh gerakan. Yang kedua, auditory. Siswa sering berguna saat membaca, mudah mengingat melalui lagu atau diskusi, dan suka mendengarkan musik saat belajar. Yang ketiga, kinestetik. Siswa sulit duduk diam, suka melakukan eksperimen, dan perlu pergerakan saat berpikir. Nah, contohnya, jika diidentifikasi Rina adalah kinestetika, suka praktik dan tidak bisa diam. Tindak lanjutnya adalah memberikan tugas berbasis proyek, role playing, atau meminta Rina bergerak saat memecahkan soal di papan tulis, bukan memaksakan mendengarkan ceramah pasif. Yang kedua, minat. Cara identifikasi minat ini diukur melalui angket untuk mengetahui minat teruji dan observasi kegiatan manifest. Amanat pilihan ekstrakurikuler, subjek yang paling sering melakukan diskusi atau bagaimana mereka menghabiskan waktu luang. Contohnya, jika diidentifikasi Andi memiliki minat tinggi pada lingkungan hidup berdasarkan keikutsertaan aktif di klub brand, tindak lanjutnya adalah mengintegrasikan topik lingkungan dalam tugas esai atau mengarahkan Andi pada jurusan biologi atau lingkungan saat bimbingan karir. Yang ketiga, kepribadian. Cara identifikasi ini dapat menggunakan introversi, kepribadian sederhana, atau melalui observasi perilaku sosial dan konsisten. Pendidikan ini dapat mengamati tingkat ekstroversi
atau introversi atau ketelitian atau ketidakteraturan siswa. Contohnya, jika diidentifikasi Sinta memiliki kepribadian introvert dan teliti bekerja sendiri dengan detail sempurna. Tindak lanjutnya adalah memberikan waktu persiapan yang cukup dan meminta penyampaian presentasi dalam kelompok kecil daripada memaksanya berpidato di aula besar. Sebaliknya, siswa introvert itu harus diberi peran yang melibatkan interaksi dan public speaking. Nah, baik, kita lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor 5. Jelaskan langkah-langkah menyusun program layanan bimbingan sederhana untuk menangani permasalahan belajar peserta didik. Oke, baik. Penyusunan program bimbingan ini harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur agar efektif melalui 5 langkah operasional sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dan masalah atau need assessment. Tujuannya untuk menentukan masalah spesifik yang dihadapi siswa. Program bimbingan ini tidak boleh didasarkan pada asumsi kegiatan. Analisis ini yaitu nilai tingkat kehadiran dan kualitatif melalui daftar atau self-report dan wawancara dengan guru atau wali kelas. Output, perumusan masalah yang jelas. Contohnya, siswa kelas 10A mengalami kesulitan manajemen waktu yang berakibat pada keterlambatan mengumpulkan tugas 60% lebih sering dari rata-rata. Yang kedua, perumusan tujuan. Program goal-setting. Tujuannya yaitu menetapkan hasil yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu atau SMART. Kegiatannya mengubah masalah menjadi tujuan terstruktur. Outputnya melalui program bimbingan kelompok diharapkan 80% siswa kelas 10A mampu mengumpulkan tugas tepat waktu dan menunjukkan peningkatan keterampilan membuat skala prioritas dalam waktu 4 minggu. Yang ketiga, perencanaan program layanan. Tujuannya yaitu menentukan jenis layanan, materi, metode, dan durasi. Kegiatannya yaitu memilih jenis layanan yang efisien. Misalnya, layanan bimbingan kelompok lebih efisien daripada individual untuk masalah umum. Menyusun modul, misalnya teknik Pomodoro dan cara membuat to-do list. Yang keempat, pelaksanaan layanan atau implementation. Tujuannya yaitu melaksanakan kegiatan sesuai rencana kegiatan melalui sesi bimbingan, misalnya 4 kali sesi bimbingan menggunakan metode yang telah dipilih seperti diskusi interaktif dan simulasi penyusunan jadwal. Yang kelima, evaluasi, analisis, dan tindak lanjut atau evaluation and follow up. Tujuannya itu menilai efektivitas program dan mengambil keputusan lanjut. Kegiatannya yaitu evaluasi proses, cetak umpan baliknya siswa tentang jalannya sesi. Evaluasinya mengukur kembali data awal, misalnya menghitung presentasi keterlambatan tugas setelah 4 minggu. Tindak lanjutnya, jika tujuan tercapai, program diakhiri. Jika tidak, hasil evaluasi digunakan untuk merevisi atau mengarahkan siswa yang paling bermasalah ke konseling individual yang lebih intensif dan mendalam. Baik, demikian pemaparan saya mengenai 5 pertanyaan ujian tengah semester pada mata kuliah psikologi dan bimbingan pendidikan peserta didik. Saya berharap apa yang telah saya sampaikan dapat menunjukkan pemahaman saya terhadap materi serta bermanfaat dalam dunia pendidikan, khususnya dalam memberikan layanan bimbingan kepada peserta didik. Terima kasih juga kepada dosen pengampu saya, Ibu Sri Purwati Nengsi, MPD, atas bimbingan dan kesempatan apa yang diberikan kepada saya. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga ilmu yang kita pelajari
dapat berguna bagi kehidupan dan masa depan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.